kita itu agraris, subur. Ini bambu bagus-bagus ini. Tapi kalau di kita bambu itu belum menjadi sebuah komoditas. Hanya baru sebatas ya ala kadarnya. Ini jualannya segini nih. Ada sebuah negara dikenal dengan negara bambu, negeri bambu, itu Cina. Ini Cina bisa jadi bermacam-macam. Jadi satu rumpunya nggak banyak, paling 2, 3 gitu. Ini kayaknya mau dijual buat apa ya? Ini jual begini aja. Oh, saya sebetulnya bukan mau cerita tentang bambu ya. Saya mau cari bahan-bahan bonsai atau bunga. Wah, ini nih. Ini sepertinya warulandak ini kayaknya nih. Tapi kecil, yang jelas bunganya ya itulah Indonesia indahnya. Ini kayaknya nih buat kita ambil bijinya. Di samping saya mau nyari bahan bonsai juga mau area camping. Nuk, sini Nuk. Kamu nih. Kamu jadi second bintang ya. Tapi bintangnya kamu mau melempem. Ini bawa nih. Siap. Kita tadinya mau ngambil ini kan bagus nih. Ya. Nggak ada. Tapi ini banyak tunas sayang. Banyak tunas bawahnya. Iya. Ada 2 cabang. Mau diambil aja. Jadi kalau misalkan kita setek bisa ini. Bisa ya? Iya, tuh. Oke, kalau gitu kita ambil alatnya di situ. Bisa sudah siap ini. Tapi kayaknya ini bukan bonsai yang besar, ini kayaknya buat yang kecil-kecil aja. Ini kan di atas batu ini dirabut aja bisa kali? Dirabut? Bisa nggak? Dirabut bisa ini. Panjang. Ini gali dulu deh. Iya, digali dulu. Tapi ini masih kecil nih. Ya, ini dari sini kita dapat juga apa tadi bijinya dapat ya? Iya, dapat. Udah segitu mah cukup lah, rabut aja. Rabut aja. Nah, udah simpen dulu sini, nanti kita samper, kita jalan. Ya, ini kayaknya nih bagus nih pelatarannya. Kalau buat apa namanya? Nah sih, jadi ini areanya. Ah, ini buat tendanya nih. Buat camping? Buat camping bagus nih. Wah, mantap, ini mah udah rata langsung ya. Ah, pemirsa. Udah bagus nih akarnya nih. Tuh, udah banyak. Biar nanti ketika ditanam makanannya cukup tersedia. Ya, tidak langsung dibebani dengan pemberian sama ini berarti dari cabang ya nggak? Dari cabang apa? Ini kalau misalkan ngelihat dari alam berarti ini stek alami. Stek alamnya gimana kamu? Iya, soalnya kan ini cabang, bukan dari benih, bukan dari biji. Kok cabang sih kamu? Dari batang. Dari batang, Iya. cabang. Ini kan bisa juga ke sini nih, nanti ini bisa dimasukin ke batu, ini ke bawah nanti melengkung lagi. Tapi rekondisi dia yang penting kita hidup dulu. Hidup dulu ya. Bagus tuh. Oh, itu kali tuh. Bening banget ya. Tadi subuh pas sholat di bawah banyak karang. Jadi ini kayaknya rekomendasi banget buat pecinta bonsai, selain banyak bahan, banyak karang. Oh, yang buat on the rock. Iya, on the rock. On the rock. Padahal saya sudah pakai sendal. Inilah sendal murah begini. Ini dapat lagi. Wah, ini bagus nih kalau mau apa? Mau camping sini enak.
Kita mengenal di dalam hadis kitab hadis Arba'in An-Nawawi ya. Di situ ada yang disebut hadis Al-Ghor. Al-Ghor itu bukan gelanggang olahraga, ini bahasa Arab. Kamu main olahraga mulu. Al-Ghor itu goa. Nah, menceritakan ada tiga orang yang tertutup di dalam goa. 3 orang ini sama sekali tidak saling mengenal. Hanya saja ketika lewat goa itu hujan turun deras. Sehingga 3 orang ini berteduh. Dan karena hujannya deras, ada longsor. Dan goanya tertutup. Lalu ya kalau di goa mestinya gelap, tapi karena yang menutupi lubang goa itu adalah batu besar, adalah seseorang yang mengatakan kita ini kan punya Allah, jadi punya Tuhan. Tuhan itu sangat berkuasa. Ya mau apa lagi selain minta sama Allah, yakni berdoa. Tetapi di dalam berdoa ini ada baiknya katanya kita bertawasul. Nah ini cerita mutawasilin ya. Tawasul menyebutkan kebaikan orang lain. Ya siapa ya boleh jadi Allah mengabulkan juga. Tapi tawasul yang terbaik itu adalah tawasul kepada amaliah kita. Dan tidak melihat apakah amaliah kita ini yang baik besar atau yang enteng-enteng saja. Kenapa senyum-senyum kalah? Udah yang catur aja, yang ngomong. Lalu kemudian akhirnya baiklah kalau begitu kita tawasul kepada amaliah kita sendiri. Sehingga diharapkan batu ini bisa terbuka. Adalah seorang, ini ketiganya laki-laki loh. Yang satu anak muda. Yang satu, ya Allah, saya tuh punya seorang ibu. Dan perjalanan saya adalah sedang menjalankan meladeni ibu. Tiap pagi dia pasti dah susu. Jadi kalau saya nggak keluar, satu susunya bakal basi. Yang kedua kemungkinan, wah ini ada aja ini klaksonnya. Ada tidur. Oh, palingan pantesan orang tidur. Pencet jadinya rame. Adiknya Mang Agus. Aden ini Agus. Lalu udah kita balik lagi. Tawasul. Yang kedua harus basi, yang kedua ya ibu saya bisa cemas. Dan itu saya lakukan saban hari ya Allah. Kalau memang ini amal yang baik, saya mohon tawasul dengan amal baik ini. Tolong bukakan batu besar itu. Dan kemudian, memang ternyata batu itu bergerak. Tapi belum bisa keluar. Masih sempit. Dan kemudian, dah ini bukti bergerak. Dan satu lagi. Yang kedua, apa ya amal saya ini yang baik-baik? Kalau tadi kan udah jelas sama ibu. Ya masalah orang itu kan tidak selamanya jelek, pasti ada kebaikan. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan nggak pernah tasik. Ternyata dia ketika Nabi Musa bertanya sama Allah, kenapa Fir'aun dikasih panjang umur? Dan nggak pernah sakit. Hanya karena menyayangi yatim piatu duafa. Baiklah kalau begitu.
Akhirnya dia, ya Allah, saya ini habis mengantarkan upah seseorang yang dulu lama sekali bekerja di tempat saya. Ya mungkin kalau sekarang kan pulangnya suka asar ya. Waktu itu ketika saya akan memberikan upah sebagaimana yang dijadukan Rasulullah, jangan upah itu diberikan jangan sampai keringatnya habis. Tapi ternyata orangnya kayaknya sudah pulang duluan karena tergesa-gesa ada urusan lain. Semenjak itu saya nggak ketemu. Saya tanya-tanya kemana-mana, orang nggak tahu. Saya bingung dengan uang itu apa nih? Yang nyerah siapa nih? Sekian tahun kemudian uang itu saya tidak merasa bahwa ini uang saya, ini uang orang. Tapi saya ambil inisiatif, uang ini diberikan kepada kambing. Kambingnya beranak pinak sampai menjadi sapi dan selanjutnya. Ketika saya mendengar dan berdasar dikonfirmasi benar orang itu ada yang dulu kerja saya. Semua gembalaan itu saya jual. Dan duitnya saya kasih ke dia. Dia awalnya menolak, Kong. Nah, apa-apa katanya lah. Wong salah saya, katanya dia pergi. Tapi saya juga bersikukuh kalau itu bukan uang saya. Akhirnya diterimalah uang itu dan jelas berlipat-lipat. Lalu kemudian, kalau ini amal yang baik ya Allah, sebagaimana tadi juga si Fulan mengatakan tawasul sama ibunya, tolonglah batu ini disingkirkan. Maka batu itu juga berpindah lagi, buka. Tapi belum juga bisa masuk orang, masih sedikit aja. Bahasa Sunda itu melenge ya. Lalu kemudian tinggal satu lagi anak muda. Ayo kamu ngomong tawasul. Bilangin, masa kamu nggak punya? Ya saya masih anak muda, dia masih remaja. Beda lain dengan bapak-bapak yang tadi banyak amalnya, saya nggak ada amal. Apalagi anak muda itu kan kebanyakannya hura-hura. Pastilah di titik sejelek-jeleknya orang ada sisi baiknya. Aduh, dibilangin gimana nggak dibilangin? Kenapa? Malu. Loh, kok malu? Saya juga nggak yakin kalau ini amal baik. Ya udah ngomong daripada kita mati ketutup keluar. Anak muda ini tolong jangan ketawain ya. Dan jangan bilang orang-orang, malu saya. Udah, pacar. Ya Allah, saya ini pacar, punya pacar. Cantik. Dia suka sama saya juga suka sama dia. Saya cinta dia cinta sama aku. Saking cintanya, hampir tidak ada sekat hubungan saya dengan dia. Tapi sekali waktu, nafsu birahi yang meninggi, saya juga tinggi. Kemudian pacar saya juga tinggi. Saya hampir melakukan zina. Tetapi pacar saya itu bilang, ya cincin jangan dimasukin dulu kalau belum duitin, belum bayar. Tersentak saya malu dan saya istighfar, takut sama Allah. Saya nggak jadi zina. Mata-matanya engkau larang. Lalu ya Allah, kalau perbuatan saya ini mengelak dari perbuatan ini baik, sekecil apapun amalia saya ini, niatannya baik, kamu bukakan pintu. Akhirnya batu itu terbuka dan 3 orang ini bisa keluar. Tentu saja hujannya sudah nggak ada, gitu. Dan nah kita juga sama. Terkadang kita sering melihat orang tuh pinter banget. Saya pernah melihat ada 2-3 orang santri yang
sangat-sangat jago. Yang unik, dua orang ini, ada satu lagi santri, dia ke pondoknya bukan mau nyantri atau belajar ilmu, dia hanya ngumpet karena melakukan suatu kesalahan. Kata saya nggak sebut namanya ya. Udah, kamu diam aja di sini. Ngaji juga kamu udah ketuaan. Gitu. Pokoknya kalau ngajar, kamu hadir. Ya, Wak. Gitu. Lalu saya tuh bilang sama seseorang yang cukup pinter, kalau nanti kamu belum bisa sholat, tanya dia sama orang pinter itu. Ya, Wak, bener. Setiap ngaji ngajar itu dia selalu hadir. Ya peduli dia kitabnya besar atau kecil, pokoknya hadir aja. Dan memang untuk cerita-cerita fikih tentang hukum agama, dia sering tanya ke santri yang udah pinter itu. Singkat cerita, dua orang ini mukim sama, hanya beda RW. Nah, walaupun dia nggak mumpuni, tapi dia punya tekad ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Semampu dia hanya mampu mendirikan madrasah diniyah 6 kelas. Berdirilah. Jadi satu desa sama, hanya beda RW saja. Anehnya, yang sangat terkenal itu yang bukan gurunya, yang pinter itu bukan, justru dia. Yang datang itu malah ngumpet. Bahkan kalau dia akan ceramah, si Pulan aja ya. Jadi kalau dia pasti ngaji dulu sama gurunya waktu di pondok itu. Sampai wafat. Ketika dia wafat, itu jamaah banyak sekali. Jadi ternyata ilmu manfaat juga nggak diukur dari banyaknya. Nah, jadi mudah-mudahan kalian juga dengan judulnya tawasul, dulunya namanya grup kar. Grup kar itu grup karya kan. Ya, karena zaman Golkar dulu. Sebesar dan sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, yang penting manfaat. Kalian kan kemarin ini hampir 2 bulan ya sibuk banget. Menghadapi reuni. Saya melihat kalian itu sangat capek. Ya sebetulnya kalau masalah capek juga tergantung terimanya. Capek juga nggak diukur dari banyak kerja. Nah, ada nggak kerja nggak apa-apa capek. Apa diam aja nggak capek? Capek juga gitu. Keluar malu, diam aja nggak ada kerjaan, capek tuh hati. Nah, untuk fresh, alhamdulillah. Nah, yang ada sedikit rezeki kita healing. Healing bahasa Sunda itu apa? Healing. Ini artinya kepayahan, kelelahan, godaan selalu pergi gitu. Sehingga kita menjadi fresh kembali. Ada satu lagi dari Uwa tentang keilmuan bodoh itu. Orang yang punya ilmu, disitulah dia tempatnya, disitulah dia rumahnya, disitulah dia bertanya. Walaupun tempat pengembaraan. Tetapi orang yang punya ilmu alias yang bodoh, dia akan selalu mengembara walaupun di rumahnya sendiri. Paham nggak? Yang orang pintar kemanapun dia pergi, disitulah rumahnya. Kalau orang bodoh, walaupun di rumahnya sendiri, hatinya tetap mengembara. Dia selalu tersingkir, selalu dan terisolir. Padahal nggak ada yang mengisolir. Yang mengisolir adalah kebodohan dirinya. Ngomong sama orang juga nggak nyambung, nggak ngomong gimana. Akhirnya dia nggak punya kawan. Ya, padahal masalah ilmu tanpa batas. Tubuh lima walau isin. Jarak sejauh apapun, kebayang ya dari Mekah kemana ke Cina. Apa lewat laut, apa naik ke Gunung Himalaya. Wow, berapa lama? Nah, kata Rasul, kalau itu ilmu tempuh, kejar. Beda sama sekarang, tinggal naik kereta naik pesawat. Sampai.
Kembali kalau kalian memang tawasul, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Cita-cita menjadi ulama amilin, imam mutakin juga bisa dikabulkan dengan tawasul beramaliyah. Tapi kalau tawasul juga harus serius, harus kepake. Bola kalau ke musim kenain sih teh. Kayaknya bincang sekarang ini cukup. Kita kan maunya istirahat, kelelahan, tidur, apa. Tapi ada kemungkinan Eyang nanti mungkin sampai besok malam ya bareng Hasan. Terserah kalian lah. Kalau Eyang karena ada agenda lain, Eyang pulang duluan. Nah, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.